Jadi hari ini kita akan belajar tentang praktek membuat peta, ya. Nah, saya harapkan kalian ikut mencoba, tapi ini sebenarnya saya sudah rekam, ya. Artinya kalau masih ada yang bermasalah atau mungkin dari HP atau apa, nanti bisa mengikuti dari rekaman ini ya. Seperti biasa dibuka saja arc map-nya, ya. Nah, jadi apa yang mau kita layout hari ini? Biar gampangnya saja, mudahnya saja adalah kalian mungkin ingat ya waktu tugas pertama kali di mata kuliah apa materi mengenai SIG, kalian kan disuruh atau ditugasi untuk mendownload data penggunaan lahan atau land use ya, land use dari portalnya Badan Informasi Geospasial, ya kan? Kalian kan disuruh mendownload, membuka lalu mensimbologikan petanya ya, datanya, sehingga nanti keluar warna-warni ya. Misalkan permukiman warna merah, kebun warna kuning ya. Kemudian danau atau sungai warna biru ya. Masih ingat ya data itu? Nah, jadi data itu saja yang mau kita coba layout ya. Jadi ini saya buka datanya, saya simpan di. Masih ingat ya cara membuka data ya? Di sini ada tombol add data. Mana dia datanya? Saya simpan di F. Bahan ajar. Oh, adanya di D ternyata. Bahan ajar, geofisika, SIG. Oke, ini dia. Saya simpan di folder land use. Nah, ini dia land use, data land use ya. Yang sudah di merge. Ya, jadi kemarin kan pada saat kalian download datanya kan masih terpisah-pisah per layer ya, per klasifikasi penutup apa penggunaan lahannya. Ada layer misalkan permukiman sendiri, ada layer sawah sendiri, ada layer kebun sendiri. Nah, digabung dulu ya, di merge dulu. Ya, kalau sudah di merge, maka dia akan menghasilkan satu data baru. Kalau dibuka, maka berisi seluruh poligon penggunaan lahan di wilayah kalian. Seperti ini ya, saat di add. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, oke. Nah, kemudian ini kalau kita cek atribut tabelnya, di klik kanan ya, di layer land use. Ini saya namai land use ya. Entah, saya nggak tahu yang kalian namai apa, output hasil merge-nya. Kalau saya land use. Kemudian kita buka atribut tabelnya. Di situ kolom, ini kan kolom ya, yang berisi kelas-kelas penggunaan lahan ada di kolom apa nih, remark ya. Ya tuh ya, ada keterangan perkebunan, sawah, semak belukar, gedung ya. Jadi kita mau klasifikasikan nih warna-warni dari poligon land use-nya ini. Jadi kita double klik ya. Atau bisa juga klik kanan properties, sama aja ya, klik kanan properties atau double klik di land use-nya. Hingga muncul kotak layer properti seperti ini, lalu klik simbologi. Jadi ada banyak tab ya. Kalian klik tab simbologi ya. Kemudian ini kan settingan defaultnya masih single simbol ya. Makanya warnanya di saya hijau semua. Nggak tahu teman-teman warnanya apa. Default saya warnanya hijau. Kemudian kita ganti jangan single simbol, karena kita mau merubah warna poligonnya menjadi warna-warna berdasarkan kelas penggunaan lahannya. Jadi kita pilih yang kategori unique value. Kita pilih yang unique value. Kemudian pilih fieldnya tadi. Field kelas penutup lahan ada di penggunaan lahan ada di mana? Ya di kolom remark, ya kan? Nah, kalau sudah terpilih, klik add all value untuk memunculkan kelas-kelas penggunaan lahan yang ada di dalam kolom remark tadi.
Nah, ini dia nih kelas-kelas penggunaan lahannya. Ya. Nah, di sini penting sekali ya, kalian harus menyesuaikan warnanya. Ya. Nah, jadi misalkan danau. Danau itu warnanya apa? Kebetulan saya sudah punya nih template-nya. Mungkin bagi kalian yang belum ada template ini ya, ya kalian harus menyesuaikan nih warna danau apa. Misalkan biru ya. Warna empang apa? Nah, yang seperti apa? Nah, ini harus disesuaikan simbolnya. Ya. Di sini juga ada warna-warninya sih di sini ya. Yang pasti sebenarnya kelas-kelas ini ya, kelas penggunaan ini sudah ada standar baku pewarnaannya. Nah, utamanya kalau kalian membuat peta-peta ya yang diproduksi untuk kepentingan nasional. Misalnya kan ada proyek nih membuat peta dasar rupa bumi ya, dari BIG. Nggak boleh tuh pakai asal-asalan warna-warninya. Karena sudah ada standarnya. Contohnya nih standarnya seperti ini nih tuh, empang tuh. Dia bentuknya seperti ini tuh. Ini standarnya BIG. Tuh ada gedung. Ini sudah saya sudah punya template-nya. Ya. Gimana caranya supaya saya bisa punya template seperti ini? Kalau teman-teman kan belum punya nih, kalau dibuka simbologinya nggak muncul kayak begini. Munculnya yang dari S3-nya. Tuh, default dari S3-nya. Nah, saya punya seperti ini karena apa? Karena saya punya file LYR-nya yang sudah didesain ya oleh pembuatnya. Di sini pembuatnya adalah Mas Satria nih. Kebetulan Mas Satria sudah membuat template simbolnya untuk masing-masing kelas penggunaan lahan ini. Ya, empang ini udah didesain sama dia nih. Ada warna birunya, terus ada ini kalau kalian lihatnya ada garis-garis ya, arsiran. Jadi danau dan empang beda nih. Kalau danau itu dia warnanya biru ya. Kalau empang birunya ditambah arsiran nih kalau kalian bisa lihat ya. Nah, warna biru danau pun juga sudah diatur RGB-nya. Nggak sembarang biru muda ya. Ini sudah diatur RGB-nya. Di sini di more color. Jadi birunya danau itu adalah RGB-nya itu 179, red-nya, green-nya 255, blue-nya 255. Ya, jadi sudah diatur bener-bener ya. Nah, itu kalau kalian mau mengikuti pedoman ya, seperti itu. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, ini didapatnya dari file ini. Saya tunjukkan ya. F lalu data peta. Simbolisasi style. Nah, ini nih file ini. Ya. Yang ini apa yang satu lagi ya, saya lupa. Ini dia nih. Nah, ini ya. Oke lah, ini saya kasih ke kalian ya. Siapa tahu kalian mau mencoba mengupload ya style dari simbologi. Jadi nggak perlu lagi repot-repot ngaturnya ya. Ini saya WinRAR arsip. Nah, ini saya kirim ke grup. Nah, jadi kalian nggak perlu capek-capek nyeting ya simbologinya karena sudah ada di sini. Nah, gimana cara masukin style tadi ya? Caranya begini ya. Kalian buka dulu nih simbologi seperti ini ya. Sampai seperti ini. Kalau sudah kalian double klik salah satu kelas saja ya. Kemudian klik di sini ada style reference. Nah, ya. Nah, kebetulan saya sudah meng-add style dari peta RBI yang dibuat oleh Mas Satria nih ya.
Nanti saya coba add lagi, kan tadi ada 3 file ya. Nah, saya sudah meng-add yang ini. Nah, ini ada lagi style simbologi peta RT RW sesuai dengan Permen ya 8 tahun 2013 nih. Ini terkait dengan peta tata ruang. Nggak apa-apa, kita coba saja ya. Klik, lalu dibuka. Nah, saya sudah 2 nih ya. Kalau sudah di oke. Nah, ini grup dari peta RBI. Nah, ini simbologi dari peta RT RW nih, tuh RTH kota, sempadan sungai, kawasan perlindungan, instalasi pembangkit listrik, kawasan lindung, macam-macam tuh sudah ada ya. Nah, ini sudah sesuai dengan permen. Jadi petanya tuh nanti akan sesuai, nanti warna-warninya sesuai dengan pedoman pembuatan petanya. Ya. Seperti itu caranya ya. Jadi klik style reference, lalu add style to list. Nah, gitu ya. Ini ada 3 nih. Ini kalau nggak salah yang ini dan yang ini RT RW, ini RDTR, ini peta dasar. Ya, jadi kalau kalian mau mengikuti, tapi kalau nggak mengikuti juga apa-apa. Tapi yang penting sesuai saja gitu ya. Jadi ini empang, saya beri warna empang, gedung bangunan, gedung warna hitam, hutan rimba. Nah, ini hutan tidak ada. Oh, hutan rimba ada ya. Hutan rimba ada. Industri manufaktur. Nah, industri ada nggak industri? Ini ada industri nih. Industri. Jadi bisa diketik ya di sini ya. Bisa kalian ketik. Misalkan kalian mau mencari style atau simbol poligon, warna poligon sesuai dengan kelasnya ya. Kalian bisa cari di sini. Cari yang relevan, misalkan ya udah pakai industri lainnya ya. Instalasi TNI AD. Ya, ini macam-macam ya, kalian bisa setting ya masing-masing di sini. Ini saya bisa juga bikin sesuai dengan apa keinginan kalian juga ya, sebenarnya bisa juga. Pendidikan dasar misalkan SD warna ini. Ya. Nah, ini karena kelasnya banyak ya, jangan sampai warnanya sama. Nanti ada redundant warna, pembaca peta jadi bingung gitu ya. Ini mana yang instalasi TNI AD, mana kantor kepala desa nih. Nah, jadi harus dibeda-bedain warnanya. Jadi benar-benar sekalian setting satu persatu warnanya ya. Nah, ini saya biar cepat saja, saya ganti saja dengan warna warna acak. Oke, warnanya aja deh. Nah, ini ya. Seperti ini. Jadi, tapi baiknya kalian harus menyesuaikan warnanya ya. Sungai harusnya warna biru ya. Vegetasi non budidaya warna hijau. Jadi kalian sesuaikan saja warna-warninya ya. Oke. Nah, jadi sesuaikan simbologinya kalau sudah di oke. Nah, muncul seperti ini tampilannya. Duh, nggak mau loading. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi peta ini sangat penting sebenarnya kalian buat, terutama misalkan kalau kalian ingin ya melakukan survei, minimal kalian siapkan peta kerjanya ya. Nah, ini sudah jadi. Oh, ini ada sawah nih. Ini sawah, saya ganti aja deh warnanya biar nggak berantakan begitu. Sawah, mana sawah? Sawah nggak ada. Sawah. Nah, ini sawah nih. Sawah ini malah ada 2 nih. Sawah irigasi apa sawah tanda hujan nih. Nah, saya bikin ini deh. Sawah irigasi. Apalagi yang terlalu dominan di sini. Ya oke lah, begini aja ya.
Nah, ini kita bisa zoom ya. Nah, kebetulan tombol zoom saya tidak muncul nih. Ya. Toolbar yang berisi tools untuk memperbesar belum muncul, jadi saya munculkan dengan cara klik menu customize, toolbar. Untuk tombol zoom in zoom out itu ada di toolbar tools. Nah, ya ini dia. Jadi jangan panik ya kalau misalkan loh tombol zoom in zoom out saya kok nggak ada nih. Jadi toolbar yang ada di ArcMap ini fleksibel ya, bisa kalian matikan, bisa kalian hidupkan, ya. Atau tombol add data saya nggak ada nih, ya. Gimana nih tombol add data saya nggak ada? Nah, tombol add data ini ada di toolbar standar. Nah, barangkali toolbar standar kalian belum diaktifkan, ya. Di sini nih, standar. Nah, ya. Karena bisa jadi kalian salah mengklik ya, tiba-tiba ke close gitu ya, hilang, panik gitu ya. Jadi jangan panik, jadi kalian bisa aktifkan lagi atau munculkan lagi dengan cara klik menu customize, toolbar, dan standar. Nah, seperti ini. Nah, ini biar nggak keklik ya, kita bisa drag, geser ke tempat yang aman ya. Ya, taruh di posisi atas. Nah, seperti ini. Nah, ya. Sekarang saya akan zoom. Nah, saya zoom seperti ini. Ya, kelihatan ya. Nah, di sini ini kan baru layer land use ya. Kalian bisa memunculkan layer-layer lainnya. Ya, kalian bisa memunculkan layer. Saya ada nggak ya data yang lain? Sebentar, saya add dulu. Ini ada jalan nih. Kita buka jalan. Muncul nggak di sini? Oh, ada jalan ya. Nah, ini jalan nih. Nah, ini penting juga nih aksesibilitas ini ya. Terutama dalam mendesain peta kerja. Jangan sampai nanti kalian mau menuju ke suatu tempat nggak tahu jalannya. Ya. Di sini saya warnai aja warna merah ya. Ada jalan. Oke. Nah, itu dia jalannya muncul ya. Kalian juga bisa tambahkan lagi ya, macam-macam ya, kan ada kontur ya, ada sungai ya, macam-macam nih. Ya, kontur sungai. Oke lah, nanti kalian bisa bereksperimen sendiri ya, menambahkan data-data yang penting ya. Sementara saya bikin saja dulu seperti satu lagi deh. Oke, kontur deh, kontur ya, kontur. Ah, ini dia. Konturnya supaya konturnya itu tidak terlalu tebal ya garisnya. Saya buat seperti ini. Ukurannya ini width ini ukuran ya. Warnanya garis kontur saya kasih seperti ini. Nah, ini warnanya seperti ini. Oke. Tapi jangan seperti ini deh, warnanya nyaru dengan jalan soalnya ya. Warna jalannya mirip soalnya. Jadi saya kasih warna abu-abu saja. Jadi memang langkah awal itu kalian mendesain dulu simbologi petanya. Ya. Nah, oke. Ini kalau saya zoom lagi, nah kelihatan ya. Nah, seperti ini nih. Nah, di dalam kontur ini ya, kalau kita buka atribut table-nya ya, open atribut table-nya. Nah, ini ada informasinya nih, informasi ketinggian kontur tuh ya, di kolom name object. Tuh ya, di kolom name object. Ya.
Jadi kita bisa munculkan ya. Oh, ini ada dua nih, ada name obj, ada file knt. Bedanya sebenarnya pada penulisan saja nih. Ini kan koma ya, titik kalau di name obj ini komanya jadi titik, kalau di file knt ini komanya koma gitu ya. Ini kan kontur skala 1:25.000. Jadi kalau kontur skala 1/25.000 ya, apa namanya, bentar, ya, jadi kontur skala 1/25.000 konturnya, datanya, maka interval skalanya itu adalah 12,5 meter. Jadi rumusnya itu skala peta dibagi 2000. Nah ya, jadi kalau kalian punya kontur data skala 1/50.000, nah berarti interval, tahu ya interval ya, interval itu antar garis kontur. Ini kan kontur ya, ini lagi kontur juga, ini kontur juga, nah ini kontur juga nih ya. Tahu ya kalau ini, kalau kontur seperti ini berarti dia ada bukit nih ya. 12,5 meter berarti ini konturnya katakanlah ini 12,5. Ini 12,5 ya, ini berarti tambah 12,5 lagi di ketinggian 25 meter nih. Nah, ini naik lagi, berarti 25 tambah 12,5 32, ini 37,5. Nah, kontur yang ini 50 meter. Nah, ya. Jadi interval itu adalah beda tinggi atau selisih tinggi ya antar kontur satu dengan kontur yang lain yang berdekatan. Ya. Interval kontur itu dihitung dari seperti ini skalanya. Skala peta 25.000 dibagi 2000 ya. Maka dapatnya 12,5 meter, 12,5. Oke, di clear. Nah, sekarang kita mau munculkan itu interval konturnya. Nah, jadi kita pakai yang kolom file knt saja. Jadi saya double klik atau klik kanan properties gitu ya. Tapi di kontur ya, bukan di land use. Karena kita mau menyeting layer kontur, lalu masuk ke tab, bukan tab simbologi, karena tab simbologi sudah kita atur ya warnanya. Masuk ke tab labels. Nah, oke. Iya, not responding. Nah, muncul ya. Kalau sudah masuk ke tab labels, kita checklist di sini labels features in this layer supaya muncul apa namanya labelsnya. Lalu kolomnya, pilih kolom atau field yang mau dimunculkan. Nah, tadi kita putuskan pakai kolom yang file knt. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di sini kalian bisa setting ukuran labelsnya, ukuran teksnya, termasuk warna, apa kemudian fontnya, jenis fontnya, ya, atau ya apa tema fontnya dan seterusnya. Ya, ini saya warnain mungkin biru tua aja biar sama dengan abu-abu tua, sorry, biar sama dengan warna garis konturnya. Kalau sudah di oke. Nanti harusnya dia muncul nih. Nah, ini tunggu dulu loading ya. Loh, mau muncul ya? Sebentar. Konturnya, klik kanan properties. Oh, sudah muncul nih. Cuman apa, tidak terlalu terang warnanya ya. Ini tuh muncul ya. Kalian bisa lihat nih 187, 212,5. Memang tidak semuanya muncul ya.
Saya agak gelapin warnanya. Kemudian tulisannya juga kecil deh. 6. Nah, muncul ya tulisannya ya. Tuh, kalian mungkin bisa cek ya tuh. Sini ada 212, 237, 237, 187 ya konturnya. Oke, sudah muncul ya. Sebenarnya jalan juga bisa ya. Jalan kalau kita buka atribut table-nya, ada nama jalan biasanya. Nah, kalian bisa munculkan nama jalannya. Tuh, data ini ternyata tidak ada nama jalannya. Cuman kelas jalan ya. Ya oke lah, nggak apa-apa lah. Nggak perlu kita munculkan ya. Oke, sebenarnya satu lagi ya, layer toponimi. Ini kok nggak ada data toponiminya ya. Jadi data toponimi itu data titik-titik ya. Nah, di dalamnya itu dia ada nama-nama daerah, ya, nama kampung, nama desa. Titik tinggi, kontur jalan, ini yang nggak ada. Data kontur sungai, indeks. Ini jalan, ini kontur. Iya, nggak ada ya. Harusnya pada saat kalian download ada tuh data toponiminya ya. Harusnya muncul juga supaya kalian bisa tahu patokan ini kampung apa namanya, ini desa apa namanya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini sementara ini dulu yang mau saya layout ya. Saya sudah desain. Jangan lupa setelah didesain seperti ini kalian harus save dulu. Nah, save as. Ya. Kita save as, simpan di folder bahan ajar, geofisika, SIG. Nah, kita beri nama latihan layout. Nah, simpan. Nah, save ini tidak menghasilkan suatu output. Jadi ini menyimpan settingan terakhir. Jadi misalkan kalian capek nih, lanjutin besok lagi aja deh. Kalian tutup ArcGIS-nya. Ya, saya close-nya. Yang pasti kalian sudah save dulu ya, jangan sampai belum di-save kalian tutup. Nah, jadi kalau kalian mau lanjutkan lagi pekerjaan kalian, ya, tinggal kalian cari tadi save-nya tadi itu di mana disimpan. Bahan ajar, geofisika, di mana tadi, SIG ya, di SIG. Nah, ini dia latihan layout. Double klik latihan layoutnya. Jadi dia filenya berupa MXD. Nih, filenya berupa MXD formatnya. Ya, kalau data kan SHP. Kalau settingan layout itu dia formatnya MXD. Jadi kalau kalian double klik, nah dia langsung muncul ArcGIS-nya. Nah, satu hal yang penting, ya. Pada saat kalian mau menyimpan settingan MXD ini, ya, kemudian kalau kalian mau membuka lagi, pastikan data-data yang ada di dalam settingan layout kalian sebelumnya yang sudah di save ya. Tadi kan saya memunculkan 3 layer ya, land use, sungai, dan kontur. Nah, 3 data yang tadi saya inputkan ini jangan sampai dipindah filenya. Karena kalau misalkan ya, file kontur ini saya simpan di mana nih? Sebentar ya. Ini mengganggu saja nih toolbarnya si Zoom ini. Saya kan simpannya di dalam folder interpolasi, kemudian kontur nih ya. Di D bahan ajar geofisika, SIG geofisika, interpolasi kontur. Nah, kemudian saya mau pindahkan
folder ini, saya udah penuh nih D saya ubah aja deh si folder konturnya, tapi tidak dengan MXD-nya. MXD-nya tetap ya di file sebelumnya, tapi kontur land use jalannya mau saya bisa pindahin deh ya, pindahin ke F. Kemudian saat kalian buka lagi MXD-nya, apa yang terjadi ya, pada saat kalian membuka lagi MXD-nya ini, pasti nanti tampilannya dia akan nggak muncul datanya, tanda seru dan nggak muncul datanya. Kenapa? Karena si kontur ini di settingan yang sudah kalian buat ya. Ini saya double klik. Dia sudah berpindah lokasi. Jadi si ArcGIS itu tidak mendetek di lokasi di dalam settingan ini kontur tidak ada nih. Nah, itu kadang-kadang yang membuat bingung gitu ya. Udah capek-capek nih, oh masa saya buat lagi kok nggak muncul nih datanya gitu ya. Kan lumayan ya kalau kita mau nyeting-nyeting lagi ya. Apalagi ada kelas-kelas penggunaan seperti ini yang harus disetting satu persatu, kan memakan waktu yang lama. Jadi ya, ini kalau saya double klik kontur tadi kan di label ya. Nah, di sini ada source. Tuh, ya. Nah, ini settingan di awal nih seperti ini karena saat kalian save data ini sudah terrecord oleh si MXD-nya di ArcGIS-nya. Ini data kontur tersimpan di sini. Pada saat data konturnya kalian pindah, dia nggak nemu konturnya. Ya. Lalu gimana caranya? Caranya bisa dengan cara kalau misalkan kalian sudah terlanjur mindahkan ya pindahin lagi gitu ya. Pindahin lagi ke tempat asalnya. Atau kalian bisa set data source di lokasi yang baru. Misalkan diklik set data source-nya. Ya, kemudian cari kalian nyimpen di mana data kontur di lokasi yang barunya. Nah, misalkan di D, ini contoh aja ya, interpolasi. Tadi kan saya simpannya di sini ya, di kontur sini ya. Nah, ini ya datanya. Nah, kemudian saya pindahkan di dalam folder land use nih. Folder RBI. Ah, kontur ini. Nah, jadi kalian tinggal define aja, add. Di add saja. Kalau lu di oke lagi. Nanti dia akan muncul lagi dengan file atau directory yang baru. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian bisa langsung save lagi gitu ya. Nah, itu ya. Itu problem-problem yang sering terjadi. Ya, tiba-tiba saya dikontak, Pak Ardi, ini kok data layout saya hilang semua. Ternyata file-file yang ada di dalamnya itu sudah dipindahkan lokasi direktorinya. Makanya pada saat dibuka MXD-nya nggak muncul gitu ya datanya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ya, kita langsung mulai proses layout-nya. Jadi proses layout itu ada di menu view ya. Nah, kita pilih yang layout view. Ya. Saat ini kalian berada di data view nih. Ya, jadi kalau mau menyeting data, mengolah data ya. Mengolah data itu kayak kemarin kalian melakukan interpolasi ya, menyeting simbologi. Itu di data view baiknya. Tapi kalau sudah selesai ya dan siap untuk mendesain peta, maka kalian masuk ke layout view. Nanti saya klik layout view. Nah, ini tampilan layout view seperti ini. Nah, ini tampilan layout view. Ya. Kemudian kalian bisa atur ya ukuran kertas. Misalkan kalian mau bikin ini ukurannya mau dibikin A3 ya. Jadi kalian setting dulu ukuran kertasnya, file, lalu pilih page and print setup. Ya. Nah, di sini ada ukuran kertasnya nih. Dari mulai A2 sampai semua seterusnya. Ya, bentuknya di A2 ya. Tapi kalau kalian mau bikin ya yang ukurannya gede sekali A1, maka kalian matikan nih use printer paper setting. Nah, kalian matikan. Nah, di sini ada di pilihannya nih. Bahkan sampai A0 ya. Saya mau bikin A3 saja.
Ini kan defaultnya A4 ya. Tuh A4 ya. Nah, saya pilih yang dari sini aja nih, yang dari map page size-nya. Saya pilih yang A3. Nah, kemudian di orientasinya saya pilih landscape. Seperti ini. Kalau sudah di oke. Nah, ini dia. Nah, maka inilah kira-kira ya tampilan desain petanya nanti. Ini yang ini garis ini garis ukuran kertas A3-nya. Nah, petanya seperti ini. Menurut saya ini kurang ditarik untuk melebar ke kanan nih, karena masih ada space kosong di kanan ini. Jadi cara menariknya ya, kalian gunakan ini nih. Namanya apa nih? Ada tanda panah hitam ya. Kalian aktifkan, lalu kalian klik unsur dari maps-nya sampai muncul kotak-kotak di sekitarnya ini ya, titik-titik di sekitarnya. Lalu kalian bisa tarik sampai semana, misalkan segini aja. Nah, karena sisa space yang ada di kanan ini buat informasi tepi peta. Apa aja tuh informasi tepi? Misalkan apa namanya, judul ya, legend, kemudian orientasi utara, skala batang, dan seterusnya. Jadi kalau bisa disisakan space-nya ya. Nah, kemudian ini lokasi yang mau kalian petakan masih bisa kalian atur nih. Loh, kok ini lokasinya di sini, saya tidak mau mengcapture lokasi ini nih ya. Misalkan saya mau geser. Nah, ini kalau mau menggeser tuh pakai pen ini ya, pen ini. Nah, perlu diperhatikan, ada toolbar tools, ada toolbar layout ya. Nah, masing-masing ini dia punya tombol navigasinya ya, baik di layout maupun tools. Coba kalian perhatikan nih, di tools ada tombol zoom in, ada zoom out, ada pen. Sama di layout juga ada zoom in, zoom out, dan pen. Bedanya apa ya? Nah, bedanya kalau di toolbar ya, zoom in zoom out-nya itu kalian bisa nih, kalau saya pakai zoom in yang ada di toolbar tools, apa yang terjadi kalau saya zoom in? Petanya yang terzoom ya. Kalau saya pakai tombol pen, nah berarti petanya tuh yang tergeser ya. Tuh ya. Petanya yang bergeser. Nah, sebaliknya kalau pakai tombol yang di layout ya, tombol zoom yang di layout, saya klik zoom in, saya drag zoom seperti ini, lepas. Nah, yang terzoom in adalah layoutnya ya. Kalau mau saya pakai saya aktifkan tombol pen yang ada di layout, maka yang tergeser adalah layoutnya, bukan petanya ya. Jadi zoom in zoom out pen ya, pen itu untuk menggeser. Di toolbar layout ini untuk menavigasikan layout. Sedangkan zoom in zoom out dan pen yang ada di toolbar tools ini untuk menavigasikan maps-nya ya. Nah, sekarang saya mau kembalikan lagi tampilan layoutnya untuk tampil seutuhnya. Jadi saya pilih ini, zoom whole page, diklik zoom whole page-nya yang ini. Nah, nanti muncul semuanya. Jadi begitu ya cara navigasinya. Jadi kalian nggak perlu lagi balik ke data view untuk menyesuaikan tampilan petanya. Tidak perlu, cukup dari toolbar tool saja kalian bisa geser-geser nih ya. Ntar malah not responding. Nah ya, kalian bisa setting mau daerah mana yang mau kalian layout, mau kalian zoom in lagi atau zoom out lagi juga bisa. Nah, ini di zoom out ya. Oke, pas nih, ini daerah geomer saya nih, daerah penelitian saya. Oke, berarti dikunci di sini. Nah, oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa
menambahkan koordinat. Ya, kita bisa menambahkan koordinat. Nah, cara menambahkan koordinat begini. Kalian double klik di layers. Nah, sampai muncul seperti ini. Ya, di layers ini ya. Ya, di layers ini kalian double klik sampai muncul seperti ini. Lalu kalian klik grid. Nah, seperti itu. Lalu pilih new grid. Nah, kemudian jenis apa? Jenis grid mana yang mau kalian pilih? Apakah bentuknya gratikul seperti ini? Ini berarti koordinat yang muncul itu derajat, menit, detik. Atau measure, berarti ini derajat desimal. Ya, beda ya antara derajat, menit, detik dan derajat desimal. Harusnya sudah saya terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Atau bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti grid Cartesian ya. Cuman dia pakai kode A, B, C, D, ini 1, 2, 3. Nah, ini tidak familiar ya kalau yang seperti ini. Jadi kalian bisa pakai yang di antara dua, gratikul atau measure. Nah, misalkan saya pakai yang format derajat, menit, detik. Berarti pilih yang gratikul. Ya. Kalau sudah di next. Nah, di sini kalian bisa dipilih. Kalau mau labels only, berarti ini hanya muncul koordinatnya saja. Ya. Jadi misalkan ini koordinatnya berapa, ini koordinatnya berapa, ini koordinatnya berapa. Ini hanya labels only. Kalau pilihnya tick, max, and label, maka munculnya nanti labels dan tick. Tick itu adalah pertemuan antara grid. Nah. Ya. Nah. Berarti ya titik ini nih. Berarti berapa koordinatnya? Kalian tinggal baca aja yang di sini dengan yang di sini. X-nya di sini. Itu kalau yang tick, marks, and labels. Tapi kalau yang gratikul and labels, maka nanti munculnya ada garisnya. Tuh, seperti ini ada garisnya. Nah. Ya. Ini opsional aja sebenarnya. Disesuaikan saja. Misalkan kalau menurut kalian ini terlalu crowded ya. Misalkan kalau saya munculkan ada garis-garis gridnya terlalu crowded nih, banyak garis-garis di dalam petanya. Berarti kalian bisa sesuaikan, ya sudah pakai ticks, mark and label saja. Atau pakai labelnya aja deh gitu. Tapi kalau misalkan pakai label aja, saya nggak bisa nih menentukan posisi pada saat saya survei, saya kebingungan nih narik garisnya. Nah, berarti kalian bisa pakai gratikul and labels. Ya, disesuaikan sajalah, ya. Saya pilih yang gratikul and label saja. Ya. Kemudian antar garis kita bisa setting nih, mau sepadat apa pertemuan garis XY-nya. Kalau mau padat berarti perkecil nilai X interval XY-nya ini. Nah, ini karena kita pakai gratikul ya, derajat, menit, detik, maka kita harus tahu nih berapa ini ya. Sementara kita setting dulu 1 deh. Nanti kita bisa cek ya. Sepadat apa gratikulnya? Atau 2 deh. 2 menit. Nah, ini 2 menit. Jadi setiap 2 menit muncul garisnya. Setiap menit muncul garisnya. Kita klik berikutnya. Ini settingan style dari garis-garisnya tidak perlu kita setting lah ya. Lalu ini sudah sesuai sama juga nih settingan stylenya. Udah kita finish saja. Nah, sudah tersetting nih gratikul 1 kita nih. Kalau sudah di oke. Muncul nggak garisnya? Nah, ini muncul ya. Nah, ini sudah oke nih menurut saya. 2 menit itu berarti lumayan, tidak terlalu padat. Ya. Kalau kalau mau dipadatin lagi bisa juga gitu ya. Kalian double klik lagi nih layersnya. Nah, ini yang gratikul sudah kita buat ya. Kita bisa klik properti untuk mengedit. Nah, masuk ke interval. Dirasa misalkan 2 itu terlalu lenggang nih, mau dibikin 1 aja deh antar interval, bisa. Klik OK, klik OK. Coba kita lihat kalau interval 1 menit.
Nah, seperti ini gitu ya. Apakah ini terlalu crowded apa tidak? Nah, tergantung dari kalian. Kalau menurut saya ini terlalu crowded ya. Jadi cukup sebenarnya 2 saja sudah oke. Nah, ya seperti ini. Jangan sampai kalian terlalu pelit ya memberi garisnya. Ya, misalkan cuman ketemu seperti ini aja nih. Nah, ini yang muncul berarti cuma satu garis X sama satu garis Y. Nah, kayak begini nih nggak bagus ya. Tidak baik hanya memunculkan gratikul yang jumlahnya sedikit, bahkan cuma satu garis di setiap X Y-nya. Ya. Jadi minimal nih paling minimal ya, kalian membuatnya sudah ada 4 titik seperti ini. Nah, ya. Berarti kan ini ada 4 titik ikat nih. Nah, ini standar minimumnya seperti ini. Ini paling rendah. Ya. Ada 2 garis di X, ada 2 garis di Y. Nah, kalau ini kan kita ada titik ikatnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Titik ikat itu maksudnya titik ya yang memudahkan kita ya untuk melihat nilai X dan Y-nya. Ya kan? Coba kalau kalian mau lihat nilai X Y-nya dari mana coba? Kan pastinya dari pertemuan antara nilai X dan Y-nya. Baru kalian tahu, oh ini koordinatnya sekian bujur, sekian lintang. Berarti kan kalian harus mencari itu di pertemuan antara nilai X dan Y ini. Kalau di sini gimana caranya? Nggak bisa kan? Berapa nih nilai X di sini? Ya. Berapa nilai Y ini? Nah, ini kan harus diukur lagi pakai penggaris. Ya kan? Jadi semakin banyak titik ikat sebenarnya lebih bagus lagi ya. Ya, sehingga nanti kalian bisa mengetahui koordinat tanpa harus pakai GPS gitu ya. Jadi kalian ke lapangan tanpa perlu GPS, kalian sudah cek peta kerja kalian. Oh, ini koordinatnya kira-kira 5, misalkan yang di sini ya. Kalian ada di sini nih ya. Ya, dilihat di peta. Ada jalannya ini, ada perumahan di sini. Posisi saya ada di sini. Nah, berapa nih berarti nih koordinat? Saya temukan titik mata air di sini nih, mata air panas. Kalian nggak bawa GPS, nggak bawa handphone misalkan ya. Nah, berarti kalian bisa perkirakan nih koordinatnya. Nah, ini koordinatnya berapa? Ini koordinatnya berapa? Ini X, ini Y ya. X, Y. Nah, seperti itu. Ya, itulah apa namanya fungsi dari grid koordinat. Ya, supaya peta kalian itu terbaca koordinatnya berapa. Coba kalau nggak ada gratikul seperti ini, ya, maka petamu nggak jadi nggak informatif gitu ya. Udah kayak gambar JPEG tanpa koordinat, buat apa? Bukan peta ini namanya, ya. Peta itu harus menunjukkan lokasi, baik itu relatif maupun absolut, ya. Nah, lokasi absolut itu ditunjukkan dalam bentuk koordinat X, Y. Nah, kalau koordinat lokasi relatif, ya itu berarti tidak ada koordinat. Seperti contoh, oh itu di sebelah baratnya lapangan bola, oh itu sebelah kirinya lapangan benteng. Ya, itu kan koordinat lokasi relatif ya. Kan lokasi absolut. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Ini nggak rapi nih. Penulisan yang di sini. Ini baiknya kita tidurkan aja nih. Jadi seperti ini. Ya. Begitu juga dengan yang ini. Nggak memanjang gitu ya. Enaknya sejajar dengan garisnya. Maka kita bisa setting. Ya, dengan cara klik layers lagi. Gratikul lagi nih berarti ya. Lalu pilih properties. Nanti masuk ke labels. Nah, masuk ke labels. Oke,
Tunggu sebentar. Oke, muncul ya. Lalu kalian bisa label nih, masuk ke label orientation nih. Masuk ke label orientation. Jadi yang mau divertikalkan itu yang mana? Nah, yang mau divertikalkan kan yang sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Ya. Sebelah sebelah kanan sebelah kiri. Kan ini kan semuanya horizontal ya. Penulisannya kan semuanya horizontal. Kita mau vertikalkan, mana yang mau divertikalkan? Yaitu yang left dan right. Ya, supaya nanti jadi vertikal dia labels ya. Kalau sudah di oke. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini jadi lebih baik ya tampilannya. Oke, kalau sudah, tinggal kita tambahkan elemen-elemen penyempurna dari informasi tepi peta. Pertama, kalian bisa klik menu insert, pilih title. Nah, misalkan kalian beri judulnya nih, misalkan peta penggunaan tanah desa Sukamakmur misalkan. Klik OK. Nah, ini. Wah, ini terlalu memanjang. Ya, terlalu memanjang nih. Ini kalian bisa kalian geser-geser ya. Jadi kalian gunakan panah ini ya, tanda panah ini untuk mengklik elemen dari elemen-elemen yang ada di layout ini. Ini kan elemen petanya. Klik ini elemen judul ya. Nah, ini kita mengedit elemen judul. Kita double klik. Nah, ini harus diketik lagi nggak apa-apa. Peta penggunaan tanah. Lalu enter pakai baris yang baru ya. Baru pilih diketik desanya. Mur, Kecamatan Bram Hitam. Misalkan ya. Terus sudah di oke. Nah, udah oke nih. Cuman kurang kecil tulisannya ya. Terlalu besar misalkan. Atau saya pengen di bold tulisannya nih. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus memunculkan toolbar draw. Toolbar draw. Nah, ini ya toolbar draw. Oke. Oke, ini loading ya. Nah, ini dia toolbar draw. Kita klik. Lalu buat jadi bold misalkan. Kemudian ukurannya mau diperkecil jadi 18. Nah, oke nih, sudah oke. Ya, jadi kalian select dulu elemen judulnya, baru kalian bisa setting nih di draw ini, toolbar draw, ya. Oke, kalau sudah sekarang insert lagi elemen berikutnya adalah node arrow. Nah, kalian bisa pilih nih jenis-jenis node arrow dari mulai yang paling sederhana ya sampai yang paling heboh ya. Yang ini misalkan terserah kalian lah yang mau yang mana ya. Ya, cuman jangan sampai nanti desain layout kalian kalah dengan desain desain node arrow-nya yang heboh banget gitu ya. Jadi orang ngebacanya ini apa nih bagusan apa desain node arrow-nya nih daripada petanya nih ya. Jadi ya sedang-sedang saja lah ya. Misalkan yang ini di oke. Nah, ini muncul di sini ya. Nah, ini bisa kalian tarik, kalian bisa geser. Nah, ini sudah muncul node arrow-nya. Kemudian lagi klik insert, pilih scale bar. Nah, scale bar.
Nah, ini untuk menentukan apa namanya skala batang, ya. Saya pilih mana, misalkan yang ini, ya. Kemudian ini kan ukurannya dalam bentuk miles, ya. Kita bisa setting jadi kilometer. Jadi pilih properties, division unitnya kita pilih kilometers. Nah, ini labelnya ya biar nggak kepanjangan tulisannya, kita pilih KM aja lah, disingkat gitu ya. Jadi setting ini ya, tapi jangan sampai ini kalian setting KM tapi ini masih miles ya, jangan. Ini dulu, lalu labelnya KM. Kalau sudah di oke. Oke lagi. Nah, ini dia muncul ya. Wah, ini terlalu panjang nih ya, melebihi ukuran kertas. Kalian bisa kecilkan. Nah, jadi seperti itu ya. Angkanya biar bulat 2,5. Nggak bisa ya. Harusnya sih bisa. Kecil. Oh, ini 2,6, masih 2,6. Kecil dikit lagi. Dikit lagi. Oke, masih 2,4. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Oke, ada 3 nih. Nah, ini ada yang bertumpuk-tumpuk, nggak bagus nih ya. Kita bisa setting lagi, klik kanan properties. Jadi kalau mau menyeting, kalian select unsurnya, klik kanan properties. Seperti itu ya. Kalau mau menyeting-nyeting setiap unsur di dalam layout ini. Number of divisionnya kita bikin, ini kan 4 ya. Bikin 2 saja lah, nggak usah banyak-banyak number of divisionnya. Nah, jadi 2 ya. Ya, jadi lebih bagus daripada tadi angkanya bertumpuk-tumpuk. Nah, ini sudah oke. Kita zoom whole page lagi. Nah, sudah makin informatif petanya. Oh iya, jangan khawatir ya. Misalkan kalian sudah setting petanya, skalanya. Petanya mau kalian zoom in lagi nih. Kurang zoom nih. Nanti dia otomatis akan menyesuaikan ya. Contoh ya, saya mau zoom seluas ini. Nah, tuh ya. Si skala batangnya dia akan menyesuaikan tuh. Tadinya kan 3 ya. Sepanjang garis ini kan 3 kilo. Nah, ini sudah kalau saya zoom, dia mengikuti, dia 0,8 berubah. Jadi, ukuran garis ini di peta, ya, ini 0,8 kilo nih, ya. Kayak gitu. Cara bacanya seperti itu ya. Tapi ini untuk ukuran A2 ya. Tadi saya bikin A3, sorry A3 ya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini saya zoom out lagi deh. Jangan terlalu ngezoom petanya. Nah, ini oke ya, 1,5. Tadi 3 ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang insert lagi. Sekarang pilih legend. Nah, di legend sini nanti akan muncul tampilan legend wizard. Di sini kita bisa memilih layer-layer mana saja yang mau dimunculkan ke legend. Nah, karena semuanya saya inginkan muncul di legendanya, jadi semuanya masuk di sini ya. Nah, kontur, jalan, dan land use. Kalau sudah di berikutnya atau next, nah ini memang sebaiknya kalian rename dulu nih ya nama-namanya ya. Ini konturnya K-nya kecil, J-nya kecil, land use-nya kecil ya. Mau dibikin K-nya besar, J-nya besar, L-nya besar juga bisa, biar lebih rapi. Ini legenda. Nah, title-nya kita bikin biar bahasa Indonesia legenda. Berikutnya
berikutnya sampai finish. Nah, seperti itu. Nah, muncul ya. Nah, kalau begini kita bisa kecilkan. Nah, kita bisa masukkan ke peta. Nah, saya kira sudah oke, ya. Nah, cuman di sini kalau kalian perhatikan, kita zoom di layoutnya, ada sesuatu informasi tidak berguna, ya. Nih, ada ini sama remark ini nih. Apa ini maksudnya ya? Ini harus di delete aja lah ini, ya. Nah, cara delete-nya gimana? Nah, kita settingnya dari sini aja. Dari layer land use-nya. Double klik. Land use-nya. Nah, ini balik lagi ke simbologi. Nah, supaya menghilangkan kotak all other value ini, kita bisa uncheck yang all other value. Kemudian remark-nya juga kita hilangkan saja lah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sudah selesai. Jangan lupa land use-nya ini kita ganti deh. Masuk ke general, kita beri nama penggunaan tanah. Nah, biar lebih rapi. Nah, sudah. Kalau sudah di oke. Nah, kan lebih bagus ya. Nah, kontur kita ganti juga di general. Kontur. Ini ganti dengan jalan. Nah, kita rename lah. Misalkan ada penamaan kalian di data kalian namanya aneh-aneh, misalkan jalan underscore data saya underscore fix. Nah, masa muncul di sini jalan underscore data saya underscore fix? Jadi di rename saja ya supaya kelihatan rapi di legendnya. Gitu ya. Oke, ini sudah oke. Nah, ini sudah siap untuk diekspor. Ya. Misalkan kalian mau menambahkan image ya, picture. Sorry, insert picture. Ya, di sini ada insert picture. Ya, misalkan ada kalian menemukan suatu foto ya. Nah, kalian bisa buka gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan ini ada foto-foto curug gitu ya. Nah, posisinya ada di mana, kalian bisa bikin seperti ini, pakai line. Nah, posisi curug ini ada di sini nih. Misalnya kalian sudah muncul titik-titik GPS ya, terus ada fotonya. Nah, lebih bagus nih kalau kalian buat, nanti kan sudah muncul juga titik-titik GPS-nya nih. Nah, dibikin seperti ini. Nah, itu bagus tuh ya. Lagi misalkan picture Curug Nangka. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini di drawing kita bisa bikin line ya untuk menunjukkan satu lokasi, misalkan di sini. Nah, gitu ya. Atau kalian mau memunculkan logo Makara UI ya. Nah, misalkan Makara UI yang ini misalkan ya. Ini ya contohnya ya. Nah, ini Makara UI ceritanya nih. Atau foto kalian gitu ya. Terserah kalian lah ya. Mau dibikin seperti apa ya. Biasanya kalau di peta-peta ada simbol atau logo di instansi pembuat peta gitu ya. Kalian bisa bikin Makara UI di sini. Ini saya nggak punya Makara UI-nya. Kemudian pakai title misalkan. Nah, ini kita tarik di sini. Kita beri nama Universitas Indonesia. Nah, pakai title ya. Sip. Jadi deh. Ya. Nah, ini kalau sudah di-save. Ya. Lalu sudah nih. Jadi ya petanya. Baru kalau sudah
Ini kita ekspor ya, kita ekspor dengan cara klik file, pilih ekspor ya. Kemudian kita simpan di mana? Di lokasi yang kita inginkan. SIG geofisika. Kemudian simpannya sebagai PDF bisa, atau yang lebih penting pakai JPEG ya, biar bisa diupload di Instagram gitu ya. Kalau mau dipamerkan gitu, ini peta pertama saya misalkan. Peta kerja misalkan. Save. Gitu ya. Nah, sudah jadi. Bentuknya dia berupa JPEG. Ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Peta kerja nih dia. Nah, ini dia hasilnya ya. Kelihatan ya? Jadi JPEG nih. Bisa kalian masukkan ke dokumen laporan ya. Bisa kalian cetak ya, atau bisa kalian upload di Facebook. Ya. Oke. Sip. Sampai sini harusnya kalian sudah bisa membuat peta layout. Jadi nanti ada tugas, saya tidak terima print screenan, tapi bentuknya seperti ini petanya. Ya. Bagaimana dengan peta-peta yang lain? Misalkan gini. Ini kontur ya, ini jalan. Saya mau bikinnya peta yang backgroundnya citra deh, bukan peta land use. Bisa aja. Ya, kan sebelumnya itu waktu pas pembuatan peta kerja GPS ya, kan saya men-share Google LYR ya. Nah, ini untuk memunculkan citra satelit di backgroundnya. Nah, biasanya peta kerja opsi alternatifnya saya tidak mau selain peta penggunaan tanah ya, ada peta citra juga nih. Nah, seperti ini. Google satelit. Nah, ini konturnya, jalannya tidak perlu saya masukkan. Konturnya saja misalkan. Nah, gitu ya. Kalau jalan kan kelihatan ya, di satelit ada jalan. Kalau penggunaan tanah juga kelihatan ya. Tapi kalau kontur kan nggak kelihatan, ya kan? Nilai kontur itu nggak kelihatan di peta citra, ya. Jadi sebaiknya dimunculkan saja. Nah, ini alternatif kalau kalian mau membuat peta kerja dengan background citra. Jadi disandingkan nih, ada peta land use-nya, ada peta citranya, itu lebih bagus. Nah, ini ya, ada kontur tuh. Jadi karena yang aktif kontur saja, makanya munculnya kontur di legendanya ya. Nah, seperti ini kalian bisa langsung ekspor lagi. Jadi 1MXD bisa kalian bikin berbagai macam peta. Tinggal kalian mainkan saja layer-layernya. Peta citra, kontur. Nah, simpan. Ya. Atau peta-peta hasil pengolahan data. Nah, kemarin itu kalian sudah mengolah data land surface temperatur misalkan. Mana ya? RS geofisika. PJ. Nah, ini dia nih. Saya masukkan yang, nah ini Celsius ya. Ini hasil pengolahan citra satelit kemarin. Ya. Kalian kalau mau buka ini di ArcMap ya, ini kan pengolahan dari Envy ya, software Envy ya. Tapi bisa juga dibuka di ArcGIS. Caranya kalian drag and drop filenya. Yang di drag and drop adalah yang filenya yang gede lah. Ini kan ada 3 ya, satu filenya isinya 3 data. Cari yang paling gede filenya, yang ini nih ya. Baru kalian drag and drop, masukkan ke sini.
Nanti muncul seperti ini, yes aja. Nah, cuman nanti nggak akan overlap di sini. Ini kan daerah Sukabumi ya, yang saya layout ini. Sedangkan Celsius itu kan ada di wilayah NTT, di ND. Pasti nggak bakal overlap gitu ya. Nah, kalau kayak begitu, mana muncul? Nah, ini Celsiusnya muncul ya. Maka, konturnya dimatikan. Celsiusnya kalian klik kanan, zoom to layer. Nah, jadi kita bikin peta citra, peta lain, tapi MXD yang sama gitu ya. Nggak apa-apa. Ini hapus aja di foto-foto ini, kan nggak sesuai dengan tema petanya ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita zoom in di sini. Nah, ini dia. Otomatis di legenda juga akan muncul dia tuh, Celsius. Ya. Nah, ini tinggal kita ganti warnanya. Kita double klik di layer Celsius atau klik kanan properties, masuk ke simbologi. Kemudian kita ganti warnanya. Misalkan yang ini. Merah ke hijau. Nah, seperti ini. Nah, ini legendanya kelihatan nih ya. Ini delete aja. Nah, ini bisa kita perbesar seperti ini. Tuh. Jadi yang semakin merah ini suhunya 46 derajat, semakin ke hijau ini 124 minus. Biasanya error ya kalau yang minus-minus begini. Kalau dia kena laut ini suhunya biasanya dia tidak sesuai dengan suhu aslinya ya. Kalau dia posisinya di laut. Jadi ini memang algoritma untuk suhu permukaan darat ya, bukan suhu permukaan laut. Ya. Nah, tinggal diganti aja judulnya ya. Peta suhu permukaan laut. Nah, ND. Nah, seperti itu. Jadi, kalian bisa bikin layout. Satu layout bisa berbagai macam data. Tinggal kalian ganti-ganti saja layernya. Ya. Oke. Nah, ini kalau bisa kalian save as-nya, ini karena beda tema, kalian save as lagi ya dengan nama layout LST clean set. Nah, karena ini kan beda tema dengan yang tadi ya. Daerahnya beda. Jadi kalian save lagi aja, save as lagi. Jadi kalau kalian mau membuka data yang MXD yang sebelumnya, dia tidak ke replace gitu ya. Latihan layout tadi ya. Nah, nanti muncul lagi. Oke, sampai sini yang mau tanyakan. Kalau tidak ada, seperti biasa, tugas. Ya. Tugasnya adalah kalian melayout peta ini, peta RBI kalian. Ya. Satu peta RBI, satu peta citra yang Google kayak tadi ya, pakai Google LER. Lalu satu lagi peta citra Landsat Celsius. Nggak usah Celsius deh. Peta hasil interpolasi kalian deh. Ya. Pokoknya buat saya 3 peta itu. Pertama peta RBI, kedua peta citranya, ketiga peta hasil interpolasi. Interpolasinya bebas, mau yang hasil clicking, spline boleh. Ya. Lalu jadi 3 peta itu ya. Lalu kirim ke email dalam bentuk Word. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan?